Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini perkuliahan kita di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang kesetimbangan benda tegar. Kemarin kita sudah membahas tentang gerak lurus, ya, kemudian juga gerak rotasi. Maka salah satu kajiannya adalah misalnya tentang kecepatan linear atau kecepatan rata-rata, laju rata-rata, kemudian kecepatan sudut. Dilanjutkan juga dengan konsep percepatan dan menghasilkan konsep gaya, ya. Konsep gaya. Nah, bagaimana kalau misalnya gaya tersebut dalam artiannya secara total gaya totalnya nol, tetapi apa efeknya terhadap sebuah benda, ya? Ada gaya yang bekerja pada benda tersebut tapi gayanya nol. Nah, salah satu efeknya adalah kita akan dapat melihat bahwa benda akan bersifat statis, ya. Dia akan diam, bukan diam ya, maksudnya dia akan mengalami kecepatan konstan gitu. Tetapi bagaimana kalau misalnya torsi? Torsi adalah konsep tentang dia konsep gaya pada gerak melingkar sebenarnya, ya. Hampir sama konsep gaya dengan gerak melingkar. Torsi itu adalah hasil antara gaya, ya, yang tegak lurus dikalikan dengan panjang lepernya, misalnya adalah R. Jadi makanya dia didotkan, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah tongkat, misalnya ada sebuah benda dengan panjang R, kemudian di sini adalah titik sumbu dan kemudian didorong, maka dia akan menghasilkan torsi, ya, dimana torsi ini adalah perkalian dot antara F didotkan dengan R. Nah, apa bedanya antara benda titik dengan benda tegar, ya? Jadi benda titik itu adalah ketika seluruh gaya yang bekerja pada benda tersebut, ya, itu memiliki atau bekerja pada hanya sebuah titik saja. Jadi satu titik saja, semua benda bekerja pada satu titik saja. Sedangkan benda tegar itu adalah ketika konsep gaya yang bekerja pada sebuah benda tidak pada satu titik cantilever yang sama, ya. Misalnya jungkit-jungkitan ini gitu, ya, dimana gaya ke bawahnya itu 10, gaya ke atasnya juga sama 10, ya, 10 juga. Cuma dia tidak berada pada satu titik yang sama, misalnya di sini, sehingga ada torsi ke atas, ya, kemudian juga ada torsi ke arah sini gitu, ya. Sehingga nanti pada akhirnya dia akan seakan-akan berputar, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa? Karena ada torsi dari gaya ini, dimana titik ini adalah titik sumbu, ya. Walaupun secara total gayanya itu 0, ya, yang ke atas 10 ke bawah 10 gitu. Tetapi konsekuensinya adalah ada torsi di sana, dimana sehingga dengan demikian sebenarnya torsinya tidak sama dengan 0. Ya, jadi si bendanya akan bergerak karena gaya tidak bekerja pada satu titik, ya. Ada beberapa syarat agar bendanya, sebuah benda
benda tegar ini tidak mengalami perubahan gitu ya. Yang pertama adalah syarat pertama, total gayanya atau gaya total yang bekerja pada benda titik ya, itu sigma f-nya sama dengan 0. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini, yang ke bawah dengan yang ke atas sama, ke kanan dan yang ke kiri sama gitu. Oleh sebab karena kita melihat bahwa benda bergerak dalam 3 dimensi, maka kita harus bisa lihat juga bahwa gaya yang bekerja pada arah X, arah Y, dan arah Z itu harus diuraikan. Jadi kita harus menguraikan, tetapi juga dengan konsekuensi bahwa gaya yang bekerja pada arah X, Y, dan Z ya, itu totalnya, resultan gayanya atau gaya totalnya itu sama dengan 0. Sehingga nanti benda tidak mengalami percepatan ya pada salah satu, misalnya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu. Jadi secara total ya tidak ada percepatan sama sekali atau tidak ada gaya sama sekali pada sebuah benda. Hasil akhirnya adalah benda akan diam atau memiliki kecepatan yang konstan. Jadi misalnya pada benda seperti ini, ada benda di atas permukaan lantai gitu ya, maka gaya beratnya itu akan sama dengan gaya normal. Kemudian kalau misalnya gaya tarik ke arah sumbu X sama dengan gaya gesek gitu ya, maka pada sumbu X itu akan sama dengan 0. Jadi pada arah sumbu X ini ya, total gayanya sama dengan 0, sehingga kita dapat lihat bahwa selama gaya yang menarik ini sama dengan atau kurang dari ini, maka dia tidak akan bergerak ke sini. Sedangkan pada arah Y ya, pada arah Y ya, gaya berat ini ya, itu akan sama dengan gaya normal gitu ya, sehingga benda tidak akan bergerak pada arah sumbu Y. Syarat yang kedua adalah torsi total ya, yang bekerja pada sistem atau pada benda tegar sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kalau kita punya sebuah benda misalnya seperti ini, kita lihat ya, ini ada torsi, berarti torsi 1, ini torsi 2. Nah, torsi total itu sama dengan torsi 1 sama tambah torsi 2. Cuma masalahnya adalah torsi 1 kalau misalnya searah jarum jam berarti dia positif ya. Nah, kemudian kalau ini juga torsi 2 searah jarum jam, biasanya kalau yang kalau mau dia benda tegar ini tidak mengalami atau torsi totalnya sama dengan 0, maka torsi pertama itu harus ke arah sini, misal ya, torsi kedua ke arah sini, sehingga nanti penjumlahan torsinya menyebabkan torsi totalnya itu sama dengan 0 ya. Jadi torsi 1 yang nilainya negatif karena dia berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian ditambah torsi 2 yang positif yang dia searah jarum jam, tapi nilainya harus sama. Jadi torsi 1 itu sama dengan minus dari besar torsi 2. Baik secara besar harus berlawanan arah intinya. Nah, kemudian selain itu ya,
Ya, selain itu juga bahwa ada yang namanya konsep inersia. Konsep inersia itu adalah berkaitan dengan torsi. Jadi kalau kita lihat gaya itu sebanding dengan massa kali percepatan. Ini percepatannya adalah percepatan linear, ya. Nah, sedangkan kalau dalam torsi itu sama hampir mirip, bahwa torsi itu akan menyebabkan benda berputar dengan percepatan alfa. Gimana cara nulisnya ya? Alfa gini. Nah, masanya adalah massa inersia, gitu ya. Kita sebut I, di mana inersia itu I itu sebanding dengan massa dan jarak kuadrat jarak lah. Dan kuadrat jarak. Misal ya, misal kalau ada benda, kemudian ini adalah titik sumbu, kemudian ini adalah titik masanya, itu ya, masanya M, jaraknya adalah R, maka inersianya sebanding dengan setengah M, sebanding dengan mr kuadrat, mr kuadrat. Gitu, ya. Jadi inersia. Nah, dengan alfanya ini sendiri, ya, alfanya sendiri kita artikan sebagai percepatan sudut. Jadi kalau kita memperhatikannya, anggaplah ada sebuah benda tegar. Jadi ada sebuah benda tegar, benda tegar ini bentuknya bebas. Nah, benda tegar ini anggaplah ada titik sumbu sembarang, ya. Ada titik sumbu sembarang, dan ini adalah ada sebuah titik massa, ya. Nah, massa ini mengalami gaya sebesar F. Kemudian massa kedua itu mengalami massa F double aksen. Massa yang lainnya mengalami gaya F aksen, ya. Atau massa ketiga, massa keempat, massa kelima, dan seterusnya, gitu ya. Semua titik ini dicari dan cari gayanya. Tetapi pertama, kalau kita ingin melihat bahwa bendanya setimbang atau tidak, maka kita harus lihat bahwa gaya totalnya, jadi gaya mulai F total itu sebanding dengan F tambah F aksen tambah F double aksen tambah F triaksen, dan seterusnya, gitu, sampai seluruh dari titik dari massanya ini diukur, tapi dia totalnya sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga ya seakan-akan benda tegar ini tidak mengalami gaya, gitu ya, karena antara satu titik dengan titik yang lain, gitu ya, saling meniadakan, gitu. Oke. Selain itu juga kita lihat bahwa ketika ada titik sumbu, kemudian ada jarak cantilever R, gitu ya, jarak titik, ya,
jari-jari lah boleh kita sebut dari sebuah massa, jarak antara titik pusat massa dengan massanya, titik pusat benda tegar maaf, dengan sebuah massa, kemudian massanya mengalami gaya F, maka dia akan mengalami torsi ke sini, torsi. Benda yang kedua juga ya, yang ini dia mengalami torsi ke sini. Yang ini tidak kalau dia tegak lurus tidak akan mengalami torsi. Sebenarnya ada torsi tapi torsinya 0. Torsi kedua ini torsi pertama, torsi kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Semua massa dicari torsinya dan kita totalkan ya. Ternyata kalau misalnya kita ingin lihat bahwa sebuah benda tegar mengalami keseimbangan, ya torsi totalnya harus sama dengan 0. Ya, ini. Gitu. Jadi torsi 1, torsi 2, torsi ketiga dan seterusnya itu akan saling meniadakan gitu. Sehingga apa pengaruhnya, bahwa pengaruhnya maaf lambangnya salah, maka kita akan melihat bahwa A nya percepatan linearnya akan sama dengan 0 dari benda tegar sendiri, alfa nya itu sama dengan 0 juga gitu. Sehingga benda ini gitu ya, benda tegar ini ya kecepatannya tidak berubah. Kalau misalnya dia diam, dia akan tetap diam. Kalau bergerak, berarti dia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, kecepatannya apa saja, bisa bergerak secara translasi linear gitu ya, atau kecepatan sudut gitu, akan tetap konstan. Nah, masalahnya adalah kalau yang pada soal ini kita sudah tahu titik pusat benda tegarnya. Pada beberapa kondisi kita tidak tahu di mana titik pusat benda tegarnya. Ini sangat penting ya ketika kita melihat bahwa kita akan bekerja dengan mesin atau benda gitu ya, yang bentuknya tidak beraturan. Tetapi pada umumnya benda itu harus bergerak dengan kecepatan tinggi gitu ya, atau dengan sesuatu yang harus dikontrol. Maka kita harus tahu titik pusat massanya. Kenapa harus tahu titik pusat massa ya? Kalau kita tahu titik pusat massa, maka ketika benda berputar dia tidak akan apa ya istilahnya tuh, memberikan guncangan biasanya gitu ya. Jadi center of mass atau pusat massa itu tidak, ketika bendanya berputar itu tidak akan memberikan guncangan karena gaya sentripetal dan gaya sentrifugalnya akan sama gitu antar setiap titik, saling meniadakan sehingga bendanya tidak akan mengalami guncangan gitu. Sehingga dia akan lebih awet, terutama pada bagian komponen-komponen logam di mesin atau peralatan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu kita sekarang akan mempelajari bagaimana cara untuk mengetahui titik pusat massa. Nah, titik pusat massa itu umumnya sama dengan pusat gravitasi ya, secara umum ya, sama dengan titik pusat gravitasi. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa ada nggak efek dari torsi ya, atau adakah torsi yang dihasilkan oleh gaya gravitasi? Nah, kita bisa lihat sebenarnya ada gitu ya. Contoh misalnya, kita lihat bahwa anggaplah misalnya benda memiliki partikel, benda tegar ini sebenarnya bisa kita bagi-bagi gitu ya, menjadi sebuah benda-benda titik. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Dan kemudian karena setiap benda ini memiliki titik pusat gitu ya,
karena setiap benda ini memiliki koordinat ya, koordinat. Nah, setiap benda ini pasti akan menghasilkan torsi ya, dan pada akhirnya ya, torsi 1, torsi 2, torsi 3 dan semuanya dihitung kemudian dijumlahkan. Nah, ya, jadi kita akan melihat bahwa seakan-akan pada akhirnya itu akan melihat bahwa ada titik pusat ya, nilainya ternyata sama dengan titik pusat dan memiliki beban sebesar massa kali gravitasi seluruh totalnya gitu. Jadi torsinya itu ya, ketika dijumlahkan itu akan sama menghasilkan titik pusat dikalikan dengan massa kali gravitasi. Nah, titik inilah yang kita sebut sebagai massa atau titik pusat gravitasi dari sebuah benda. Nah, untuk mencari koordinat pusat gravitasi itu dapat ditentukan melalui hasil penjumlahan ya. Jadi hasil penjumlahan gitu ya. Hasil penjumlahan dari torsi yang bekerja pada masing-masing partikel yang dibuat sama dengan torsi yang dihasilkan oleh berat benda ya. Jadi nanti masing-masing ibaratnya gini, ada 3 titik. Jadi ini dicari torsi pertamanya, ini cari torsi kedua, dan cari torsi ketiga. Nanti pada akhirnya kita akan lihat torsi yang totalnya gitu. Torsi totalnya inilah yang akan menghasilkan atau sama dengan titik pusat gravitasi gitu ya. Pusat gravitasi. Oke, kita lanjutkan aja ya cara ngitung. Nah, apa manfaat dari mengetahui pusat gravitasi? Ya, sebenarnya pusat gravitasi itu menggambarkan tentang seakan-akan benda itu dia kan, kita selama ini dia seakan-akan benda itu seakan titik ya. Ketika kita lihat bahwa sebuah benda besar gitu ya, kita anggap sebuah titik. Tapi pada kenyataannya, misalnya ketika kita melempar tongkat gitu ya, atau misalnya menggelindingkan benda gitu ya, geraknya itu bukan hanya gerak dari bendanya secara linear, tetapi juga dia bisa aja berputar gitu ya, berputar berubah posisi gitu ya. Jadi titik ini berpindah gitu ya. Jadi seakan-akan titik yang merah ini dia berputar gitu. Selain itu juga ketika kita melemparkan benda ke atas, kita tongkat gitu ya, maka tongkat itu dapat dianggap bisa titik, tapi juga bisa kita lihat bahwa ujungnya itu berubah posisi. Nah, dari sanalah kita pentingnya melihat bahwa kalau melihat satu titik seakan-akan berputar, tapi kalau melihat pusat massanya kita akan lihat bahwa dia dapat dianggap sebagai benda titik. Kalau ini kan biasa kita gunakan konsep benda titik, tapi kalau benda ini ya, bahwa pusat massanya bergerak secara linear, tetapi dia juga berputar. Titik A itu berpindah gitu ya. Jadi ketika melihat benda bergerak, kita tidak akan melihat lagi dia sebagai gerakan yang linear saja, tetapi bendanya sendiri bisa jadi ada gerakan rotasi gitu dan yang lainnya. Jadi masing-masing titik massa dia akan berkontribusi sehingga akan menghasilkan torsinya itu akan menghasilkan berat ya. Tetapi dapat dianggap bahwa massa yang banyak ini itu akan seakan-akan ada titik benda
titik berat benda gitu ya, sebagai benda titik. Sudah ya. Nah, bagaimana cara menghitung titik pusat massa? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat dia bekerja pada koordinat apa, misalnya yang koordinat satu dimensi ya. Maka kita buat dulu titik sumbu acuan. Ya. Nah, dari titik sumbu acuan ke massa pertama jaraknya adalah x1. Dari titik sumbu acuan ke massa kedua jaraknya adalah x2. Kemudian dari titik sumbu acuan ke massa ketiga itu adalah x3. Ini contoh ya, misalnya kalau realitasnya bisa banyak. Nah, cara untuk menghitung pusat massa adalah torsi dari massa pertama, misalnya sini. Jadi x1 kali massa ke 1 ini ditambah x2 kali massa kedua ditambah x3 kali massa ketiga. Oke. Kemudian dibagi total massa dari, maka kita akan tahu bahwa pusat massanya adalah M1 kali X1 tambah M2 kali X2 tambah M3 kali X3 dibagi massa total. Maka dari sini kita akan tahu titik XPM, yaitu titik pusat massa di sumbu X. Nah, kalau untuk sumbu Y ya tinggal kita cari di mana dia di posisi sumbu Y-nya. Contoh misalnya ada benda 5 kg, 5 kg, 2 kg dan 4 kg. Masing-masing dari titik sumbu Y-nya, sumbu Y-nya berada di massa 2 kg. Maka kita akan bisa lihat di pusat massa XPM sama dengan, berarti ini posisinya minus ya. Ya minus. Berarti minus 0,5 kali 5 ditambah 2 kali 0. Maaf, 0 kali 2. 0 itu adalah posisinya, 2 itu adalah 2 kg ditambah 1 meter kalikan 4 dibagi massa totalnya. Ini adalah 11 ya. Totalnya sama dengan, ini adalah min 4 dikurangi 2,5 dibagi 11. Jadi XPM-nya itu ada kira-kira di 1,5 per 11. Ini adalah 0,1 4 per 11 berarti 3. Sisanya adalah 7 per 6 dan seterusnya. Berarti titiknya ada di sini. XPM-nya adalah 0,136. Nah, triknya ada di sini. Posisi ini ada di sumbu X negatif, berarti ini harusnya adalah negatif gitu. Jadi tolong perhatikan banget posisi sumbunya ya. Yang ini tidak bebas, kenapa? Karena Y-nya sudah ditentukan berada di titik 2 kg. Ya benar, hitungan kita sudah benar. Ini XPM-nya nanti ada di sini. Contoh lain ya, massa 1 ini massa 1, massa kedua dan massa ketiga. Posisinya adalah 41. Massa kedua adalah 1 minus 3 ya, posisi
massa ketiga minus 2,2 ya. Gaya pertamanya itu adalah sebesar 16Y. Maaf. Oke, cari pusat massa dulu X. Berarti seperti ini, cari XPM dan YPM. Ya, XPM itu adalah pusat massa di sumbu X dan YPM adalah pusat massa di sumbu Y. Oke, berarti total massanya adalah 16 kg. Ini adalah posisi X nya 4, X1 dikali 8 kg, posisinya 1 dikalikan 4 kg. Ini adalah posisi X ya, ini adalah X, ini juga adalah posisi X, dibagi massa ya, hasilnya adalah 1,75, sedangkan YPM hasilnya adalah 0,25. Nah, kemudian resultan gaya pada sumbu X itu adalah 8, pada sumbu Y adalah 16. Kemudian resultan gaya total gitu ya, itu sebesar 17,9 Newton. Jadi ini adalah Rx kuadrat tambah Ry kuadrat kemudian diakarkan, hasilnya adalah 17,9 Newton ya. Nah, ibaratnya gini ya, nanti titik XPM dan YPM nya kita cari, misalnya tadi udah dapat ya, dan kita simpan di sini. Kemudian hasil akhirnya adalah titik ini, titik pusat massa ini akan mengalami gaya arah X, arah X misalnya Rx berarti, kemudian Ry dan sumbu R terhadap ini. Jadi seakan-akan sudah ada gantinya. Jadi yang tadinya ada F1, F2, F3 gitu ya, sekarang kita ganti dengan benda titiknya. Ada benda ketiga titik ini dapat diwakili dengan pusat massa, dan pusat massa ini mengalami Rx, Ry, nah gitu ya, dan resultannya. Nah, ini adalah resultan gayanya. Bagaimana kalau misalnya kalau percepatannya, kalau percepatan ya tinggal bagi aja ya. Jadi percepatan di sini adalah massa total Rx sama dengan massa total kali massa total ya, total kali percepatan pusat massa gitu. Nah, kalau Ry ini arah X ya, ini adalah massa total kali percepatan pusat massa arah Y. Ini arah X, ini arah Y. Dapatnya bahwa nilainya adalah setengah dan 1. Ini adalah percepatan totalnya, resultannya, dimana arah X, percepatan arah X dikuadratkan jadi setengah kuadrat, jadi 1/4 ditambah 1 kuadrat 1, kemudian diakarkan, hasilnya adalah 1,1 meter per sekon kuadrat ya. Atau percepatan pusat massa adalah
1,1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan pusat massa, tetapi perlu diperhatikan bahwa masing-masing dari bendanya itu bergerak dengan percepatan ya masing-masing gitu ya. Jadi percepatan benda satu itu akan berbeda lagi dengan benda 2, benda 3, dan beda lagi dengan pusat massa gitu ya. Jadi nanti A resultan itu adalah pusat massa 1, percepatan pusat massa 1, ini adalah percepatan pusat massa 2, dan percepatan pusat massa 3. Totalnya adalah kita cari untuk arah X sebesar 2 dan sebesar arah Y adalah 2. Dan yang menarik adalah bahwa percepatan resultan dari masing-masing benda gitu ya, itu akan beda dengan percepatan pusat massa. Kalau kita melihat bahwa masing-masing benda itu dapat diwakili sebagai pusat massa gitu ya, kita hanya melihat pusat massanya saja. Tapi kalau kita ingin melihat secara total gitu ya, bukan secara total, masing-masing dari bendanya, maka kita akan melihat percepatan resultan. Oke, langkah-langkah dalam menyelesaikan kesetimbangan. Yang pertama adalah kenali gaya-gaya, yaitu karena dia vektor maka harus pahami berapa besarnya dan arahnya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian buatkan diagram gaya-gaya tersebut pada suatu sistem koordinat. Ya, pilihlah sistem koordinat yang memudahkan perhitungan, mau misal koordinat kartesian, bola, atau yang lainnya. Jadi kita harus pilih salah satunya. Paling mudah biasanya yang koordinat kartesian. Kemudian uraikan gaya-gaya tersebut pada komponen-komponen arah X, Y, atau Z-nya. Kemudian juga pilih sembarang sumbu rotasi benda yang tegak lurus, misalnya kalau bidang X, Y. Kalau 2 dimensi berarti Fx total gaya pada sumbu X itu harus 0, total gaya pada sumbu Y harus 0, dan torsinya juga harus sama dengan 0. Contoh, sebuah massa dengan berat W ya, kemudian digantungkan pada sutas tali. Nah, masanya 10 kg, gaya gravitasinya sebesar ini. Maka benda ini akan diam ya, setimbang ya. Artinya gaya berat ini akan ditahan oleh tali gitu ya, tegangan tali ya, tegangan tali. Jadi ini berat akan ditahan oleh tegangan tali. Maka kita coba hitung, karena ini adalah sumbu Y, maka total gaya pada sumbu Y itu harus sama dengan 0. Hasilnya adalah ternyata tegangan tali akan sama dengan massa kali gravitasi atau sama dengan beratnya ya, kalau massanya 10 kilo dan G nya 10 meter per sekon kuadrat, ternyata T nya itu dapatnya adalah 100 Newton. Bagaimana kalau misalnya sekarang bendanya seperti ini, ada batang ya, kemudian ini ada sumbu, batang ini ditahan ya, batang ini ditahan pada titik B, kemudian membentuk sudut 30 derajat. Jarak A dengan C itu 4 meter, B ke C ini adalah 1, berarti A ke B ini adalah 3 meter dari sini ke sini. Titik sumbunya ada di A. Massa batang AC itu adalah 50 kg. Massa kotak lampu adalah 20 kg.
Nah, kalau seperti ini kita harus lihat bahwa bendanya kan setimbang, gitu ya. Kalau torsi kedua arahnya itu ada kesetimbangan, nilainya sama, total torsinya 0. Berarti kita cari torsi ke arah searah jarum jam dan kita cari torsi searah berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Jadi torsi searah jarum jam itu dibentuk oleh berat dari batang besi dan berat dari bebannya. Sedangkan ini adalah torsi positif, ini adalah torsi negatif, berarti dia berlawanan arah jarum jam. Itu ditahan oleh tegangan tali T ya. Cari yang tegak lurusnya adalah T sinus 30. Oke. Jadi T kali karena syarat kesetimbangan adalah total torsinya harus sama dengan 0, maka kita hitung torsi dari yang ke arah negatif, misalnya T sinus 30 ya kali panjang dari A ke B LAB, kemudian dikurangi torsi ke bawah minus WAC kali setengah LAC ya. Kalau misalnya batang besinya itu seragam ya, maka pusat massa itu biasanya di titik tengah-tengahnya. Panjang batang besinya 4 meter, nah, kemudian titik setengahnya berarti 2 meter. Ya, kemudian dikurangi yang torsi dari beban lampu itu. Yang ini adalah karena besi, yang ini karena beban lampu. Kalau ini karena di ujung berarti karena beban lampu itu gayanya adalah gaya gravitasi ya, atau gaya berat, kemudian dikalikan LAC, yaitu jarak antara sumbu dengan titik C. Hitung semuanya, T kali 0,5 ini adalah sinus 30 kali 3 dari A ke B dikurangi WAC nya adalah 500, setengah LAC itu adalah setengah kali 4 jadi 2 meter, dikurangi massa berat dari lampu 200 Newton dikalikan A ke C yaitu 4 meter, dan ini harus sama dengan 0. Jadi 1,5 T sama dengan 1800. Dengan T kira-kira adalah, bukan kira-kira, hasil perhitungan sebesar 1200 Newton. Maka tegangan yang dirasakan oleh tali sebesar 1200 Newton. Berarti tegangan yang ke arah sini ini adalah 1200 Newton. Seakan-akan dia menahan beban berat ya, dengan beban sebesar 120 kg ya, kira-kira seakan-akan. Oke. Nah, seorang anak memanjat tali dan berhenti pada posisi seperti ini ya. Oke, pada seperti ini. Tentukan besaran tegangan tali yang menahan anak tersebut jika massa anak adalah 50 kg. Berarti kita uraikan masing-masing sumbunya. Anak ini mengalami gaya berat sebesar 500 Newton ya. 500 Newton. Kemudian ya, masing-masing sumbu ini T1
ini sudutnya ini berarti ya, berarti T1 cos 53, berarti ini ke arah sini. Kemudian yang arah kiri berarti T1 kali cos 37. Kemudian yang arah sumbu Y yang ke atas berarti T2, ini T2 ya, T2 kali sinus 53. Yang satu lagi adalah karena T1 sinus 37. Nah, coba kita lihat bahwa total gaya pada sumbu X itu harus sama dengan 0 dan total gaya pada arah sumbu Y harus sama dengan 0. Nah, ini. Jadi ini adalah pada arah X ya. Ini ada pada arah X dari T1. Ini adalah dari karena T2. Kemudian ini adalah T1, ini T2. Sedangkan ini adalah gaya berat. Nah, syarat setimbangnya ini. Oke, pada arah X T2 cos 53 derajat dikurangi T1 cos 37 derajat sama dengan 0. Kosinus ini adalah kosinus spesial 3/4, 3/5 dan 4/5. Hasilnya adalah T2 sama dengan 4/3 T1. Oke, sekarang kita cari arah sumbu Y-nya. Bahwa T2 kali sinus 53 ditambah T1 kali sinus 30 derajat itu adalah yang ke arah atas, ke arah bawah itu adalah dikurangi beratnya sama dengan 0. Hasilnya bahwa T2 kali 0,8 ditambah T1 kali 0,6 kurangi 500 ke arah bawah sama dengan 0. Ini ada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita gabungkan, misalnya kita pilih bahwa T2 sama dengan 4/3 T1. Jadi T2 nya kita ubah jadi T1 ya, kalikan dengan 4/3 T1. Hasilnya kita dapatkan bahwa T1 itu sebesar 300 Newton dan T2 itu sebesar 400 Newton. Ya, substitusi, proses substitusi. Oke. Silahkan kerjakan sekarang PR-nya. Cari torsi pada benda yang bekerja pada cantilever seperti ini. Titik tumpunya adalah titik ini. Ya. Titik tumpunya adalah yang ini. Oke. Ini adalah ada meja, gitu ya. Kemudian meja itu memiliki pusat massa di sini. Kemudian disimpan benda sebesar 100 kg di titik ini. Jaraknya adalah 5 meter. Maka coba cari gaya yang bekerja atau torsi yang bekerja pada tiang pertama dan tiang kedua. Pada setiap penopang ini. Oke, selanjutnya adalah silahkan cari ya. Kemudian kalau misalnya ada benda, kemudian benda batang gitu ya dengan sumbu titik 0 O di sini, disimpan beban sebesar 50 kg pada jarak 4 meter dan 1 meter. Silahkan cari ya, berapa tegangan tali ya, tegangan tali yang ditahan oleh tali ini, kemudian juga gaya yang bekerja pada batang besi, berarti pada arah sumbu X ya.
Nah, sini nih, ke arah sini. Ya. Oke. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Ya, sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.